Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, apakah saham BBRI mengkhawatirkan? Apakah pembagian dividen interim sebanyak 20 triliun itu kurang tepat? Kita akan membahas di video ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Ini merupakan hal menarik jika kamu melihat data 17 tahun terakhir, kinerja harga saham BBRI di tahun 2024 menjadi yang terburuk sejak tahun 2009 hingga tahun 2024 ini. Tentunya di tahun 2008 memang harganya sempat turun signifikan. Tapi sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, kinerja harga saham di tahun 2024 yang turun 27% merupakan kinerja terburuk BBRI. Dan kembali lagi, kita lihat di sini apakah ini merupakan peluang atau merupakan sesuatu hal yang harus diwaspadai. Nah, saya tertarik untuk membahas dua fenomena ini. Berhubung saat saya melihat di media sosial, banyak pembahasan tentang BRI yang memperdebatkan kenapa harus membagikan dividen yang besar, kenapa tidak dilakukan buyback saja agar supaya harga sahamnya bisa naik. Dan saya tertarik membahas topik itu di video kali ini. Untuk artikel di atas, kamu bisa lihat artikel yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Dicantumkan seperti ini. BBRI bakal buyback saham 1,5 triliun, Dirut ungkap alasannya. Dan untuk judul video di bawah yang diterbitkan pada 19 Januari tahun 2025, BRI bayarkan dividen interim 20,33 triliun kepada pemegang saham dan negara. Dan diinformasikan bahwa Bank Rakyat Indonesia mengumumkan pembayaran dividen interim sebesar 20,33 triliun pada 15 Januari tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham, terutama negara. Pertanyaannya, manakah hal yang lebih tepat? Apakah buyback atau memberikan dividen kepada pemegang saham? Kita akan bahas di video kali ini. Pertama, kita baca dulu artikel yang diterbitkan di tahun 2024 untuk buyback saham. Bank Rakyat Indonesia atau BRI akan melakukan pembelian saham kembali atau buyback saham dengan maksimum sebesar 1,5 triliun. Ingat, ini berita di tahun 2024. Hal tersebut setelah publikasi laporan keuangan Q1 2024. Di mana harga saham BRI terpantau mengalami koreksi yang cukup signifikan. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya melakukan buyback untuk memberikan signal bahwa kondisi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan market. Kamu ingat statement yang dikatakan oleh Pak Sunarso ini. Kemudian kita lihat untuk artikel di tahun 2025 khususnya terkait dividen interim. Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa langkah pembagian dividen ini merupakan cerminan keyakinan perusahaan terhadap fundamental bisnis yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Ini adalah wujud pembuktian bahwa BRI berkomitmen untuk meng-create value dan memberikan keuntungan nyata kepada pemegang saham, terutama bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas. Jadi, entah itu buyback ataupun dividen yang dibagikan, keduanya bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan memberikan nilai tambah serta memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Itu merupakan poin yang saya dapati dari statement yang dikatakan di dua artikel yang berbeda ini, entah itu buyback ataupun dividen interim. Nah, jika kamu melihat di website IDX, ada hal menarik di sini, di mana ada informasi pada tanggal 15 Januari 2025 tentang laporan pengalihan kembali saham hasil buyback saham BBRI ini. Ini merupakan inti dari pembahasan tersebut. Pertama, untuk buyback tahun 2020, perusahaan telah mengalihkan saham hasil buyback sebanyak 8,7 juta lembar saham atau setara dengan 53,2% dari total buyback di tahun 2020. Sesuai dengan RUPS tahun 2021, saham hasil buyback akan dialihkan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham pekerja. Nah, kita lihat untuk buyback tahun 2022. Perusahaan telah mengalihkan saham hasil buyback tahun 2022 sebanyak 39,1 juta saham dan sesuai dengan RUPS, pengalihan saham hasil buyback tahun 2022 akan dilaksanakan dalam rangka program kepemilikan saham pekerja dan atau direksi dan komisaris untuk buyback tahun 2023. Sesuai dengan RUPS tahun 2023,
pengalihan saham hasil buyback tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham pekerja dan atau direksi dan komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham perusahaan dan atau program lain sesuai persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kamu bisa lihat polanya untuk buyback tahun 2020, 2022, dan 2023 polanya sama, yaitu dialihkan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham pekerja. Nah, kita lihat sekilas untuk komposisi pemegang saham BRI. Jika kamu lihat sini berdasarkan data per 31 Desember tahun 2024, memang dari sisi jumlah untuk perorangan Indonesia memiliki jumlah yang paling besar. Tapi jika kamu lihat lagi di sini, untuk secara total jumlah sahamnya, bisa dikatakan institusi asing masih memiliki kepemilikan yang paling besar selain dari pemegang saham mayoritas. Itu artinya meskipun secara jumlah pemegang saham untuk perorangan Indonesia yang paling besar, tapi secara nominal untuk jumlah sahamnya masih didominasi oleh investor asing. Dan hal ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan saat ingin membeli saham ini. Itu artinya apabila asing masih ingin menjual saham BRI, tidak menutup kemungkinan harganya dapat turun lebih dalam lagi. Pertanyaannya, melihat harga BRI yang turun terus ini, sebaiknya perusahaan bagi dividen atau buyback saja? Menurut pendapat saya pribadi, yaitu bagi dividen. Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, dividen dirasakan langsung oleh seluruh pemegang saham, sedangkan buyback belum tentu. Kalau perusahaan bagi dividen, semua pemegang saham memperoleh porsi yang sama. Tidak peduli apakah pemegang saham itu beli di harga 6.000, 5.000, atau 4.000. Artinya di sini menurut saya adalah keadilan. Alasannya, karena semua pemegang saham tidak peduli portofolionya sedang minus atau plus, semua dapat dividen yang sesuai. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan uang 20 triliun untuk buyback, mungkin dampaknya tidak akan dirasakan sama rata. Jika perusahaan buyback dengan uang sebanyak itu, katakanlah, harga saham BRI mungkin akan naik ke angka 5.500. Itu artinya, yang beli saham ini di bawah harga 5.500 memang akan mendapatkan keuntungan, karena harga saham lebih tinggi dari harga beli. Tapi ingat, angka 5.500 ini hanya kita gunakan sebagai asumsi saja. Tapi bagaimana mereka yang beli saham ini di harga 6.000? Tetap saja secara angka di portofolionya, hasilnya masih floating loss. Meski secara nominal floating loss-nya berkurang, tapi pada kenyataannya masih saja minus. Memang sih kenaikan harga saham ke angka 5.500 secara tidak langsung akan mengurangi loss, dan itu bisa dikatakan seakan-akan ada uang yang masuk melebihi nominal dividen yang diterima. Tapi bagaimana dengan cash flow? Pada kenyataannya tidak ada uang yang masuk ke rekening kan? Poin kedua, dividen menjadi bukti konsistensi BRI sejak IPO. BRI merupakan salah satu saham yang rutin bagi dividen sejak IPO. Ditambah lagi, pada tahun 2024, perusahaan membagi dividen tahun buku 2023 dengan angka yang fantastis. Jika di tahun 2025 ini angkanya turun signifikan, ditambah lagi harga sahamnya juga turun signifikan, mungkin saja psikologi pemegang saham pemula akan lebih terguncang. Hal itu bisa saja berdampak kepada kepercayaan untuk hold saham ini lebih lama lagi. Alhasil, mereka mungkin bukan yakin untuk hold, melainkan memutuskan untuk cut loss. Dampaknya, harga saham bukan tambah naik, malah tambah turun. Hal itu mungkin berbeda jika BRI memutuskan untuk bagi dividen. Saat pemegang saham menerima dividen, mereka seperti menerima uang. Meski masih floating loss, tapi kenyataannya ada dividen yang masuk ke rekening. Hal itu memberikan tambahan kepercayaan untuk hold saham ini dalam jangka panjang. Apalagi dari sisi yield, dengan harga saat ini BRI menjadi sangat menarik. Dividen yang diterima itu juga ternyata bisa dibelikan saham lagi, sehingga mungkin bisa sedikit mendongkrak harga saham BRI sehingga tidak turun lebih dalam lagi. Dan hal itu terbukti setelah tanggal 15 Januari 2025, 1-2 hari berikutnya harga BRI sempat naik drastis, meskipun beberapa hari kemudian mengalami koreksi lagi. Poin ketiga, dividen dikembalikan kepada rakyat. Sama seperti namanya, Bank Rakyat Indonesia. Seharusnya apabila perusahaan mencetak laba yang besar, pemegang saham juga bisa merasakan keuntungan itu, salah satunya dalam bentuk dividen. Dengan membagi dividen, BRI mengikut sertakan rakyat yang memiliki saham untuk turut merasakan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Begitu juga dengan negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Nah, itu merupakan beberapa pendapat saya pribadi. Tentu saja, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah dan benar 100%. Poin intinya adalah portofolio yang berbicara. Sekarang bagaimana dengan kamu?
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya, dan seperti biasa, selalu disclaimer on. Saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Meskipun saya sering membahas saham BRI, tapi saya tidak pernah satu kali pun merekomendasikan saham ini. Ini hanya murni sebagai informasi dan bukan rekomendasi. Karena ingat, semua untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat ya, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stock dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis, tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi risiko investasi.
Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga 10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama, tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana, dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008.
serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Silahkan kamu hitung sendiri berapa persen kenaikan dividen BCA setelah disesuaikan dengan stock split. Dengan strategi yang tepat dan kesabaran, compounding dividen saham dapat menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan finansial dalam jangka panjang. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.